yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, baik saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rasanya kita semua setuju ya, kalau perintah ini mengasihi musuh adalah salah satu perintah Yesus yang paling sulit dipraktekkan. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya? Ini salah satu perintah yang paling sulit dilakukan, yaitu mengasihi musuh. Namanya saja musuh, kok mesti dikasihi? Begitu ya pertanyaannya, saudara. Aneh. Ya, kenapa? Karena naluri manusia itu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, ini naluri manusia seperti itu. Ya, kalau disakiti ya balas disakiti. Kalau dibenci ya balas juga membenci. Kalau dibunuh balas juga membunuh dan sebagainya dan seterusnya, saudara-saudara. Ya, siapa yang mau memberikan pipi kiri setelah pipi kanannya ditampar? Tidak ada, saudara-saudara. Siapa yang bersedia menolong orang yang sering menyakiti kita? Sulit rasanya. Bahkan mulut kita ini begitu mudah nyukurin kalau ada orang yang tidak baik sama kita sedang ditimpa kemalangan. Ya, rasanya puas kita, bahkan mensyukuri. Ya, dan rasanya sulit sekali kita untuk berdoa dan mengucapkan kata berkat bagi orang yang menyakiti kita. Mungkin saudara 1001 yang bisa melakukannya. Ya, nah, saudara memang ya perintah Yesus yang satu ini begitu luhur. Perintah ini begitu mulia, tapi bagaimana melaksanakannya? Ya, bagaimana mungkin melakukannya? Bagaimana mungkin mengasihi orang yang dengan sadar dan sengaja bermaksud jahat kepada kita? Ya, itu sebabnya ada seorang filsuf di Jerman namanya Friedrich Nietzsche. Dia pernah mengatakan bahwa perintah ini adalah perintah yang membuktikan bahwa ajaran Yesus adalah ajaran yang lembek seperti bubur, katanya. Dan pengikut Yesus adalah orang-orang yang tidak punya nyali, kata Nietzsche. Bukan etika orang yang tegap, perkasa. Dengan kata lain, kata Nietzsche, etika Kristen adalah etika yang dimiliki para pecundang, katanya. Ya, musuh itu harusnya dibinasakan, musuh itu ya dibasmi. Kenapa ini malah dikasihi? Oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa justru inilah memang kelebihan yang terdapat di dalam ajaran Kristen dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang lain. Kita diminta untuk mengasihi musuh, saudara. Ya, bahwa apalagi di tengah-tengah dunia yang sekarang ini, justru perintah Yesus yang satu ini menantang kita untuk kembali mengaplikasikannya, untuk merelevasikannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau sadar dan jujur, bukankah permusuhan terjadi di mana-mana, saudara? Bukankah itu terjadi di tempat kerja? Bukankah itu terjadi di rumah kita sendiri? Bukankah itu juga terjadi kadang-kadang di gereja, di lingkungan kita dan sebagainya? Kekerasan demi kekerasan tidak kunjung henti yang bisa kita saksikan, saudara. Ya, sekali lagi karena itu ini adalah kelebihan yang terdapat di dalam ajaran Kristen dibanding ajaran-ajaran yang lain, ya, di mana kita diminta untuk mengasihi musuh, ya. Nah, kalau ada kalimat yang berbunyi kasihilah, ya, di dalam bahasa Yunani digolongkan dalam kalimat imperatif atau kalimat perintah.
Dan karena kalimat perintah, saudara, maka kalau kita tidak menjalaninya, maka kita akan berdosa. Nah, ini saudara. Ya, jadi kalau ada kalimat imperatif di Alkitab, bukan hanya kasihilah ya, ada kata pergilah, ada berdoalah, baptislah, bersaksilah, dan sebagainya, termasuk kasihilah di sini. Ini kalimat imperatif, kalau kita tidak melakukannya maka kita berdosa. Ya, nah itu sebabnya sebelum kita memperdalam perintah yang sulit ini, saudara, kita harus lebih dulu jelas siapa yang dimaksud dengan musuh, saudara. Apa yang saudara bayangkan tentang musuh? Musuh itu siapa? Ya, sehingga kita bisa mengatakan, oh itu dia musuh kita, begitu. Ya, tentu mungkin kita punya definisi masing-masing, saudara. Nah, tapi kalau kita tilik dari bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata musuh itu berasal dari kata ektros. Ya, dan ektros ini punya 3 makna, saudara. Ya, ektros ini punya 3 makna. Yang pertama adalah orang yang membenci kita. Nah, ini saudara. Ektros ini pertama ada orang yang membenci kita, haters. Orang yang membenci kita, kita bisa anggap dia sebagai musuh. Ya, dan ini ada di sekitar kita, saudara. Betul ya? Ada di sekitar kita, haters ini. Kenapa? Karena sebaik-baiknya kita, serohani-rohaninya kita, pasti kita akan bertemu dengan orang yang tidak suka dengan kita. Nah, ini saudara. Dan orang itu membenci kita. Ya. Pasti saudara. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Tidak mungkin. Ya, pasti kita akan berjumpa dengan orang yang tidak suka dengan kita dan orang itu membenci kita. Contoh kurang apa Tuhan Yesus. Yesus datang untuk menolong manusia, untuk menyelamatkan manusia. Yesus begitu memberikan segala-galanya untuk menebus dosa manusia. Tapi apa yang dia alami? Ada orang yang tidak suka dengan dia. Ada orang yang membenci dia. Ya, jadi sama saudara, haters ini atau orang yang membenci kita ini pasti ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita, bahkan mungkin ada dan hidup bersama-sama dengan kita. Ya, dan ini merupakan sebuah hubungan relasi yang bisa terjadi kapanpun, saudara. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Ya, artinya kita juga bisa suatu hari atau suatu saat di mana kita juga bisa menjadi musuh bagi orang lain. Ya, karena kita nggak mungkin cocok dengan semua orang. Dan bisa aja kita membenci, tidak suka dengan orang itu. Ya, jadi dari sini bisa dilihat 2 arah. Bisa aja orang membenci kita, tapi juga kita bisa membenci orang. Karena tidak suka dengan satu orang atau beberapa orang. Dan kita menjadi musuh bagi mereka. Ini makna yang pertama, saudara, adalah haters. Ya. Nah, ektros yang kedua adalah orang yang selalu melawan kita. Orang yang selalu sirik kepada kita. Orang yang selalu tidak suka dengan apa yang kita lakukan dan selalu saja ada alasan bagi orang itu untuk melawan kita. Pokoknya selalu sirik. Nah, ini saudara. Pernah ketemu orang seperti ini? Pernah ya, Bapak Ibu ya? Pasti kita pernah ketemu orang seperti ini, sering bahkan. Ya, orang yang selalu sirik sama kita. Selalu kita tuh dicari kelemahannya, kita dicari kesalahannya. Kalaupun udah lewat, masih kadang-kadang diungkit-ungkit dan sebagainya. Dan ini begitu mengganggu kehidupan kita, saudara. Orang yang sirik ini benar-benar membuat kita nggak nyaman. Ya, dan ini kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Ya, ini makna yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, adalah orang yang mendatangkan susah dalam hidup kita.
Orang yang selalu bikin susah hidup kita. Ya, pernah ketemu orang seperti ini? Pasti pernah, saya yakin. Ya, ada orang yang ini kok orangnya nyusahin saya aja ya. Orang ini nih selalu bikin masalah sama saya. Ya, mungkin dari hal-hal yang sepele atau suka minjem uang ya, pokoknya nyusahin kita lah ya. Atau kalau dalam hubungan di kantor, dalam hubungan relasi dengan rekan, ya selalu orang ini ada aja bikin masalah sama kita, ya datengin susah buat kita, saudara. Ya, nah setidaknya 3 makna dari kata ektros yang kemudian diterjemahkan menjadi kata musuh, saudara. Ya, nah ketiga makna ini, ketiga golongan ini, untuk menemukannya tidak mesti kita harus pergi keluar angkasa. 3 golongan ini bukan makhluk asing, bukan alien. 3 golongan ini ada dekat di sekitar hidup kita. Dia bisa karyawan kita, dia bisa teman rekan kerja kita, dia bisa teman sepelayanan kita, dia bisa mertua kita, dia bisa tetangga kita. Bahkan dia juga bisa pasangan hidup kita. Berapa banyak suami istri yang saling melawan, yang saling mendatangkan susah. Berapa banyak pasangan yang sudah tidak lagi harmonis, lalu kemudian saling membenci. Bukankah pasangan itu menjadi musuh buat kita, saudara? Ketika definisi ini yang dipakai untuk menerangkan kata musuh. Jadi sekali lagi, saudara, musuh di sini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan hidup kita. Ya, bukan orang lain yang jauh entah berantah di mana. Bukan bangsa lain yang membenci kita, bukan. Ya. Lalu kita harus mikul senjata lalu mengusir musuh gitu, bukan, saudara. Ya, tapi ini ada di sekitar kita, selalu ada dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, kasihilah mereka. Kasihilah musuhmu. Mungkin dia sedang duduk di sampingmu. Mungkin dia ada di kantor kita. Mungkin dia ada di gereja kita. Mungkin dia ada di lingkungan rumah kita. Dan ketika kita bertemu dengan orang lain, jangan pikir ketika kita selalu bertemu dengan dia, dia tersenyum, maka otomatis dia baik dan menyukai kita. Belum tentu. Bisa aja tersenyum di depan, tapi hatinya penuh kebencian dan ingin melawan kita. Ya, jadi rasanya saudara-saudara ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena bisa kita jumpai dalam setiap keadaan hidup kita. Ya. Nah, tentu kemudian menjadi pertanyaan, kenapa musuh ini harus ada sih? Kenapa mereka ini harus ada di sekitar kita, saudara-saudara? Ya, kenapa sih nggak kita nih hidup dengan tenang, damai ya, dengan orang-orang yang kita sukai, dengan orang-orang yang selalu setuju dengan kita, yang selalu serak dengan hati kita. Kenapa mereka ini harus ada? Saya coba cari jawabannya, ya. Saya teringat dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang lalang di antara gandum. Ya, ini menjadi bacaan Injil minggu kemarin, saudara mungkin masih ingat ya, dalam kebaktian online, bacaan ini dibacakan, saudara. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya, saya sedikit mengulasnya ya. Saya sedikit bacakan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu mulai tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu,
seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya, saudara. Nah, tadi pertanyaan di atas, kenapa mereka harus ada? Kenapa musuh itu harus ada? Kenapa mereka ini ada di sekitar kita, di hidup kita? Ya, bukankah perumpamaan ini bisa menjelaskan ya bahwa memang keadaan itu dibiarkan ya karena dari sanalah kita akan diuji apakah kita itu gandum atau lalang. Ya. Jadi seolah-olah sengaja dibiarkan kita hidup berdampingan dengan mereka ya supaya nanti akan nampak mana yang gandum dan mana yang lalang, saudara. Ya, atau dengan kata lain ya, dengan kata lain bagaimana kita tahu bahwa kita punya kualitas kasih yang luar biasa? Taunya dari mana? Tuhan taruh orang-orang yang membenci Anda dalam hidup Anda. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda punya kehidupan yang penuh dengan kesabaran? Tuhan mungkin sengaja taruh orang-orang yang bikin Anda tidak pernah sabar. Yang menguji kesabaran Anda. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda adalah orang yang setia? Tuhan mungkin taruh orang-orang yang akan menguji kesetiaan kita. Ya, dengan kata lain Tuhan membiarkan kita berjumpa, berelasi dengan mereka. Tuhan membiarkan semua itu ada di sekitar kita, saudara. Ya, mungkin mereka tinggal satu kos dengan kita, mungkin mereka harus kerja bersama dengan kita di satu perusahaan, ya, dan membuat kita itu nggak betah sebenarnya. Ya, bahkan mereka mungkin tetangga kita, ya, yang selalu bikin susah kita. Ya, mungkin tingkah lakunya sembarangan, buang sampah, parkir mobil, nutupin rumah kita dan sebagainya, semua bisa terjadi. Ya, dan kita diuji melalui hal-hal yang seperti itu. Mungkin mereka juga adalah rekan-rekan pelayanan kita di gereja. Ya, bahkan tadi seperti saya katakan, mereka juga jangan-jangan orang yang tinggal satu rumah dengan kita. Ya, bagaimana kita menghadapi dia, bagaimana kita menghadapi mereka. Ya, dan karena itu sekali lagi Tuhan Yesus memerintahkan, kasihilah mereka, kasihilah musuhmu. Ini bukan pilihan tapi kewajiban. Dan kalau Tuhan memerintahkan, percayalah, maka dia pula yang akan memampukan ya, dan untuk kita menjalaninya, saudara. Ya, Yesus sendiri memberikan teladan ya ketika Yesus dihina, diludahi, dimaki, dikhianati, dicambuk, bahkan dipaku. Tuhan Yesus tidak mengutuki dan mengucapkan sumpah serapah. Yang terucap di atas kayu salib adalah, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah Yesus punya kemampuan untuk melenyapkan mereka? Untuk mendatangkan api dari langit dan menghanguskan mereka? Bisa Yesus kalau mau. Tapi Yesus tidak melakukannya. Saudara. Ya. Ya. Jadi saudara, seperti kata Yesus tadi juga dalam perumpamaan tadi, saudara, nilai plus dari perintah ini adalah bahwa mudah buat kita, ya, kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Itu biasa. Pemungut cukai pun juga bisa, kata Tuhan Yesus. Tapi yang luar biasa, yang istimewa,
Ya, ketika kita mau mengasihi mereka, meskipun mereka pernah melukai kita. Ya kan, saudara? Mudah buat kita untuk mendoakan mereka yang mengasihi dan baik sama kita. Semua orang bisa. Tapi sulit bagi kita untuk mendoakan orang-orang yang mungkin pernah mengecewakan kita, saudara. Ya, dan ini saudara-saudara menjadi sebuah, tadi yang saya bilang, menjadi sebuah keunikan, kelebihan kekristenan. Ya, meskipun dipandang dari dunia tadi seperti para filsuf mengatakan, ya Yesus ini pemimpi, ya ajarannya baik, luar biasa, tapi mustahil dilakukan kalau kata filsuf-filsuf. Tapi menurut saya enggak seperti itu. Justru ya kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya melakukan ajaran-ajaran ini, perintah ini, ya supaya melalui kita, ya orang pun melihat, ya bagaimana kekristenan itu yang ada di tengah dunia ini. Ya, saudara. Dan kalau mengasihi musuh itu sulit, kenapa diperintahkan? Karena ternyata yang sulit-sulit itu bonusnya istimewa. Berbuat baik pada orang lain mudah, seperti saya katakan tadi, membalas kejahatan dengan kejahatan itu sudah lumrah, tapi membalas kebaikan kepada musuh adalah sebuah prestasi hidup yang luar biasa. Disinilah kualitas karakter ilahi dalam diri kita sedang diuji. Sehingga dunia akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, saudara, kita bisa menyaksikan bahwa di dunia ini selalu tadi, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, ketika kita membalas dendam atas perbuatan orang yang tidak menyenangkan kepada kita, mungkin sesaat bisa menghibur kita. Tapi apakah selanjutnya masalah selesai? Tidak, saudara, tidak selesai. Bukankah banyak darah tertumpah akibat balas dendam? Perang antar saudara seolah menjadi cerita yang sudah umum. Sudah tidak terhitung lagi banyaknya nyawa melayang akibat konflik yang berbau agama, sara, dan sebagainya. Ya, jadi ketika dendam diutamakan, dendam dilakukan untuk membalas apa yang menimpa diri kita, maka akan menciptakan dendam yang baru dan seterusnya, saudara. Ya, itu sebabnya bonus yang akan diterima adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, kata Yesus, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jika kita bisa mengasihi semua musuh, maka habislah semua permusuhan. Hasil akhirnya adalah tidur nyenyak dan ketenangan pikiran, serta umur panjang, saudara. Ya, jadi sekali lagi, saudara, meskipun perintah ini sulit, tapi ini perintah yang relevan, yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, apakah mungkin kita melakukannya? Saya mau jawab, mungkin, sangat mungkin, saudara. Bahkan bukan hanya mungkin, tapi justru inilah solusi. Solusi untuk mengatasi dan mengakhiri konflik. Solusi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Ya, jadi jangan pernah bertanya, mungkin nggak kita melakukan ini? Jangan tanyakan itu, saudara. Ya, karena mungkin sekali. Ya, tapi maukah kita melakukannya dengan sungguh? Ya, karena disinilah sebuah nilai spiritualitas yang sesungguhnya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Wah, saya udah cukup panjang ya, berarti udah 40 menit. Saya buka mute-nya, saudara. Bisa. Dipencet.
Kalau yang mau nyala boleh dipencet. Ya. Saya minum dulu ya. Baik Bapak Ibu, saya mau ngajak kita diskusi ya dari bahan saya yang sudah saya dapatkan. Sebentar. Ya baik Bapak Ibu, ya saya mau ngajak diskusi. Dengan definisi tadi, ya kalau musuh itu adalah tadi ya orang yang benci kita, orang yang sirik sama kita, orang yang datengin susah hidup kita. Apakah saudara pernah punya orang-orang dengan kriteria itu? Kalau punya, bagaimana perasaan kita kalau bertemu dengan dia? Apakah yang akan kita lakukan supaya bisa mengasihi dia? Ya, kita diskusikan sekarang. Ya, dan yang kedua, upaya apa yang Anda lakukan agar nilai ini dapat berlaku di dalam lingkungan Anda seperti rumah, gereja, tempat kerja, dan di dalam pergaulan sehari-hari. Baik, yang pertama dulu, saudara, apakah Anda pernah punya musuh? Ada yang mau jawab? Pernah. Tapi posisinya terbalik, Pak. Jadi ceritanya begini. Waktu dulu bisnis, itu kan saya punya utang 7 juta, nggak bisa bayar. Terus saya selalu kontak-kontak gitu terus, info-info bahwa saya belum bisa bayar pada saat itu. Tapi teman saya ini bilang, sok katanya kalau Cilena mati, utangnya lunas katanya gitu. Waduh, kata saya teh, utang 7 juta, saya harus mati baru lunas. Saya juga jadi pergumulan gitu ya. Ya udahnya sih saya lunasin. Dan saya tetap menjaga hubungan baik. Dia juga berhubungan baik lagi dengan saya karena saya telah bayar utangnya. Nah kemarin waktu di Brebes juga sama, saya bisnis, punya utang. Gitu. Karena ini kan banyak kan barang konsignasi biasanya. Ya. Teman saya ini keluar dari grup. Gak mau ketemu dengan saya. Tiap kali reunian nggak mau datang. Saya sih nggak apa-apa, karena saya kan nggak merasa saya sih nggak punya musuh gitu ya. Apalagi itu salah saya. Ya setelah itu saya juga lunasin. Nah, setelah lunas ya dia mau balik lagi ke grup sekolah teman-teman saya gitu. Jadi posisinya kalau saya suka terbalik karena yang punya masalah kan jadi saya yang berhutang gitu. Tapi dia jadi yang musuhin saya. Cuma setelah dilunasin jadi baik. Ya sekarang juga semua hubungannya jadi baik. Dulu juga sama, saya waktu itu mau dikasuskan, tanya pencemaran nama baik, katanya gitu. Saya juga bingung gitu ya, saya kok mau di penjara karena pencemaran nama baik. Udah 2 kali tuh saya mau di penjara itu. Namanya pencemaran nama baik gitu. Kasusnya. Ya saya sih tidak itu ya, maksudnya tidak memusuhi, saya yang dimusuhi malah gitu. Kalau saya sih nggak memusuhi, kalau ketemu di mall juga saya pengennya say hello, tapi dianya kayak menghindar gitu. Itu Pak, posisinya terbalik kalau saya Pak. Oke ya bisa aja terjadi itu, ya kan? Artinya ketika kita melakukan yang seperti itu, tadi kan saya bilang ini semua relasi 2 arah,
bisa saja kita yang menjadi musuh bagi orang lain, menyusahkan orang lain, dan terciptalah permusuhan, ya. Ya segera mungkin dibereskan, ya, supaya permusuhan itu tidak berlarut-larut, ya, dan sebisa mungkin rekonsiliasi, ya, supaya perintah ini juga bisa kita lakukan karena suatu hari kita juga bisa mengalami, ya, dibenci orang, dibikin susah sama orang, gitu, ya. Nah, tapi dengan diskusi ini, andaikan kita, ya, kita yang mengalami, ya, bahwa Anda mungkin dibenci orang, dibikin susah orang, gimana perasaan kita kalau ketemu dengan dia? Sebel ya Pak. Sebel. Iya, secara manusia Pak ya. Iya. Mungkin Kesel ngeliat dia nah, deh. Jadi maunya sih seolah-olah nggak ada aja lah udah, walaupun ini juga walaupun berpapasan juga ya udahlah. Dianggap nggak ada aja udah biarin lah gitu. Iya. Karena saya juga nggak tahu kenapa dia begitu gitu Pak. Kadang-kadang begitu Pak ya. Kenapa begitu? Dan memang kadang tanpa sebab ya, perasaan saya nggak ngerugin dia gitu ya. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Yang lain? Memang perasaan saudara kalau ketemu dengan mereka? Ya, normalnya sih ya jadi nggak suka. Cuman kalau misalkan kita nggak menjaga hubungan, nanti kayak saya juga punya kasus kan, dia ambil barang ke saya, barang ini. Udah gitu baru bayarnya sedikit, seperempatnya juga nggak ada gitu dari yang dia ambil. Gitu. Tapi dianya yang menghindar. Kalau saya sih nggak menghindar, tetap menjaga hubungan baik karena itu kan teman kantor. Gitu. Yang sekarang ini ya, saya sih nggak menghindar gitu. Karena takutnya kalau menghindar nanti dia mau bayar ke saya ya hutangnya lebih sulit gitu kalau buat saya gitu. Kalau saya sih jaga hubungan aja lah, karena kan kita orang bisnis ya. Ya, mungkin yang lain ada, Bapak Ibu. Lalu apa yang kita lakukan? Lalu apa yang kita lakukan supaya bisa mengasihi dia? Nah, ini saudara. Tadi kalau ketemu mendoakan. Teorinya mendoakan nanti Pak. Teori ya. Oke. Bukannya mendoakan musuh kita, tapi kita berdoa kita bisa mengasihi, meminta tolong Tuhan mengasihinya. Iya. Jadi dengan kekuatan kita sendiri mungkin kita nggak mampu gitu Bu ya. Betul. Ya, jadi kita mohon Tuhan tolong ya supaya saya mampu mengasihi dia. Ya, yang membenci saya, yang bikin susah saya, yang sirik sama saya. Gitu, ya. Atau ada upaya lain selain berdoa? Apa, Bapak Ibu? Upaya-upaya lain. Sowan. Ngedatangin Pak. Datangin? Ya, terus mungkin dibicarakan sebetulnya ada apa sih gitu. Nah, jadi ada pendekatan Pak ya? Ya. Oke. Berinisiatif ya, berinisiatif. Jadi jangan menunggu dia, tapi kita yang mendahului. Oke. Jadi merendahkan diri ya, merendahkan hati ya, ini juga sebuah nilai yang baik. Ada yang lain Bapak Ibu? Apa sih bisa kita lakukan? Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, ini kan suatu hukum yang memang sangat susah ya. Kasihilah sesama musuhmu.
Itu secara logika tidak mungkin lah. Saya pun dalam kehidupan sehari-hari ya sama gitu. Punya pertentangan, punya apa, punya segala macam. Saya tidak bisa mengampuni 100%, tidak bisa. Gitu. Kalau ada orang yang bersalah pada saya tidak bisa mengampuni 100%. Nah, saya juga tidak bisa terus-menerus mengampuni 7 kali 7 lagi. Itu nggak bisa. Gitu. Pasti ada suatu batasan. 3 kali, 5 kali, atau berapa kali. Nah, setelah melewati ketiga kali misalkan, saya udah ultimatum nih, orang ini 3 kali kalau melakukan kesalahan yang sama atau misalkan melakukan hal yang sama dengan yang lalu, yang saya bisa lakukan itu cuma satu, menganggap dia tidak ada. Berhubungan tetap ngobrol, tapi saya tidak akan misalkan sedekat dulu, misalnya dulu sampai ngebahas masalah macam-macam segala macam. Ya setelah kejadian itu ya anggap aja ada perlu saya ngomong, nggak ada perlu ya udah diam aja gitu. Soalnya tidak ada gitu. Walaupun satu kantor, walaupun satu ruangan misalkan, ya akan seperti itu gitu. Itu upaya yang saya lakukan seperti itu, daripada terus berhubungan nanti ketemu lagi dengan permasalahan yang sama, yang ngapain lagi gitu. Jadi kalau saya sih menganggap ya seperti itu, anggap aja tidak ada lah gitu. Jadi lebih kepada ini ya, artinya sebuah antisipasi daripada terjadi yang lebih buruk begitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan kejadian di rumah, misalkannya, itu mungkin yang disebut dengan musuh dalam selimut, siapa ya? Nah. Itu yang disebut musuh dalam selimut mungkin ya. Kalau nggak pakai selimut. Saya tidur nggak pernah pakai selimut ya. Haredangnya kok. Iya, jadi musuh dah. Atau pakai sarung, sarung. Iya. Pak Adi, kalau kita mengampuni, kita bisa melupakan nggak, Pak? Harusnya bisa ya. Mengampuni. Kalau kita mengampuni orang, apakah kita bisa melupakan apa yang sudah dia lakukan kepada kita? Harusnya bisa ya? Enggak juga. Harusnya bisa. Ya. Harus bisa. Bisa, soalnya udah mengampuni. Iya, mengampuninya sampai mana gitu ta. Kalau kayak ibarat sampai hati, nah itu bagus. Pasti ibarat hilang. Gelas ya Pak ya, kan gelas retak kan kita bisa tempel lagi pakai lem ya Pak. Yeah. Tapi bekas urat-urat itu kan kelihatan gitu Pak. Betul. Yeah. Beli lagi. Nah, kayak yang dilem beli lagi baru. Maksudnya kan ya ini mah kita bicara secara jujur aja, secara manusia ya kita harus mengampuni orang, karena Tuhan aja mengampuni orang yang seburuk apapun gitu, Tuhan ampuni, kok kita yang hanya manusia biasa, kenapa kita nggak bisa mengampuni gitu. Cuman untuk melupakan rasanya sulit begitu. Apakah itu dosa Pak kalau kita nggak bisa ngelupain gitu Pak? Kalau saya lebih setuju bukan melupakan ya. Kalau melupakan nggak akan bisa. Sekuat apapun kita mau coba lupain, bisa nggak? Nggak bisa. Apalagi kalau orang itu selalu berjumpa dengan kita. Ya kan, tiap lihat dia ingat. Gitu. Jadi mungkin kalau melupakan dalam arti ini diingat-ingat terus gitu Pak. Misalkan ketemu, oh dia udah salah A, B, C, ya itu maksudnya itu gitu. Jadi lupakan tuh bukan yang nggak diingat-ingat terus gitu maksudnya. Mungkin bisa Pak melupakan jika orang itu nggak berbuat sesuatu yang membuat kita seperti mengajak kembali kita mengingat lagi dengan apa yang sudah dia lakukan kepada kita. Tapi kalau memang dia benar-benar sudah benar, hidup benar, maksudnya ke depannya benar, ya saya kayaknya bisa lupain. Tapi kalau suatu saat misalnya gitu loh, misalnya dia melakukan hal yang ngerempet ke sana, jadi kayak diingetin lagi gitu. Padahal mah sebenarnya ya udahlah ya,
ya udah. Toh kita juga manusia biasa yang banyak salah. Begitu. Ya. Udah itu. Ada yang lain punya pendapat mungkin? Apakah benar? Tapi Pak, Iya. Silakan, Pak. Kalau kita nggak bisa mengampuni, berarti kita menyimpan sampah di dalam hati, Pak. Kita nggak enak sekali, Pak. Jadi menghalangi berkat buat kita, buat kehidupan kita aja. Kalau kita nggak bisa mengampuni. Yang saya rasakan gitu sih, Pak. Jadi, janganlah hati kita diisi oleh sampah gitu. Sampah kebencian, ketakutan gitu. Jadi ya kita harus bisa memberikan pengampunan walaupun susah juga gitu. Begitu, Pak. Ya. Ya memang ini agak sebenarnya agak rancu ya, artinya melupakan dan mengampuni begitu ya. Ini kan dua hal yang memang tidak mudah, saudara-saudara. Ya, ada orang yang dengan tegasnya dia berkata, pokoknya saya nggak bisa mengampuni, ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud dia tidak bisa melupakan perbuatan orang itu, ya. Nah, tapi apakah benar mengampuni artinya harus melupakan, saudara? Ya, kalau menurut saya nggak seperti itu, ya. Bukan berarti kita melupakan perbuatannya, tidak, saudara. Iya. Ya, karena bagaimanapun luka itu, tapi tadi ilustrasinya ya seperti gelas retak, hati ada sampah, atau seperti paku yang menancap di tembok atau kayu kan, dicabut lagi ya pasti berbekas begitu, tidak mungkin tidak ada bekasnya, saudara. Saya ingat ada seorang teolog Schriver, dia pernah mengatakan, tidak, justru ingat dan ampuni, katanya. Remember and forgive. Ya. Pengampunan sejati itu berasal dari ingatan yang jelas bahwa saya kecewa, saya ini pedih, saya ini perih, dibohongi, disakiti, dikhianati. Ya, itu saya nggak lupakan dan tidak mungkin saya lupakan. Tapi saya bersedia mengampuninya. Ya, kata Schriver begitu, itulah pengampunan. Ya, dan memang ini, saudara, tidak terjadi dengan instan memang, ya, karena memang ini harus berproses, ya. Menurut saya ini harus ada proses yang panjang di mana kita tadi bahas sedikit bahwa kita memang tidak melupakan, tapi tidak mengorek-ngorek terus, ya, tidak membahas terus. Luka yang udah pernah itu dikorek-korek, ya nggak sembuh-sembuh, ya. Kalau namanya luka itu dikorek, digaruk, ya, pasti basah terus, infeksi lagi, bahkan jadi luka yang lebih parah, ya. Nah sama, saudara, kenangan pahit, sakit hati apapun, ini kita nggak lupakan, tapi nggak perlu dikorek-korek terus, ya, nggak perlu dibahas-bahas terus. Ya, ini saudara, ya. Jadi kalau ini terjadi dengan pasangan contohnya, atau dengan keluarga kita, anak kita atau orang tua kita, nggak perlu dibahas lagi yang sesuatu yang mungkin udah lewat. No, waktu itu kan begini-begini, ya, kamu pernah begini-begini. Itu jadi senjata kita, ya, untuk menyerang dia ketika dia punya kesalahan lain, lalu kita hubungkan, dan itu jadi senjata kita untuk menyerang dia. Itu rasanya nggak bijaksana, dan ini yang namanya tadi, ya, ini dikorek-korek terus, nggak akan selesai begitu, ya. Artinya betul kita nggak bisa lupakan, tapi nggak perlu dikorek-korek, saudara. Ya, dan yang kedua saya rasa kita perlu berempati, ya, berempati. Oke, saya nggak bisa lupain dia pernah sakiti saya, tapi kita berempati kepada dia. Berempati artinya mencoba melihat dari sudut pandangnya, mencoba berpikir dari pola pikirnya, ya, berdiri di tempat dia berdiri. Ya, rasanya bisa sedikit, ya, mengajak kita coba melihat dari sudut pandang dia. Artinya bahwa apa yang dia lakukan sama kita bisa menyelami, saudara. Ya, dan ini bisa dilakukan juga. Ya, mungkin seperti itu, Citin. Ya.
menarik ya, Bapak Ibu. Terus ada lagi yang mau jawab tadi, yang kedua, upaya apa sih yang kita bisa lakukan ya untuk bisa kembali mengasihi dia, saudara-saudara? Melihat kebaikan-kebaikan dia, Pak. Karena buat saya itu obat yang paling ampuh ketika kita sakit hati kepada orang tersebut. Kita ingat terus kebaikan dia, dan itu yang sangat membantu untuk menyembuhkan luka hati itu. Kalau saya begitu, Pak. Karena sejahat-jahatnya orang pasti ada sisi baik dia. Oke. Dan saya belajar dari situ. Iya. Ya, saya setuju. Ya. Artinya jangan sampai satu kesalahan seseorang lalu jadi semuanya burem. Ya. Karena memang tidak ada orang yang sempurna, saudara. Ya kan? Artinya dalam kelemahannya kita kecewa, kita marah, tapi harusnya kita bisa melihat ada kebaikan-kebaikan yang dia bisa hasilkan. Ya. Oke. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Upaya apa lagi yang bisa kita lakukan? Cukup? Ya. Oke, tadi jawabannya sudah cukup ya. Coba rekonsiliasi, berinisiatif, datang, ya seperti Pak Dadang tadi, ya berdoa, mendoakan, seperti kata Bu Fe juga mendoakan diri kita supaya kita mampu, ya. Atau Pak Hadi juga tadi, ya udah daripada tercipta masalah yang lebih besar, ya itu bisa jadi salah satu solusi, ya. Dan seperti Bu Tin tadi bilang, ya. Mencoba melihat sisi baiknya. Dan yang kedua, saudara, yang terakhir, upaya apa sih yang bisa kita lakukan supaya perintah ini dapat dilakukan di lingkungan kita, di rumah kita, di tempat kerja, di gereja, di mana saja, saudara-saudara. Mungkin yang terutama minta kepada Tuhan untuk diberikan kemampuan untuk kita bisa melakukan itu. Karena kan, jadi sebelum kita misalnya ketemu sama orang itu, kita berdoa dulu, Tuhan, gitu, kasih kemampuan untuk bisa menyapa dia dengan tulus, gitu. Akan menegur dia, maksudnya mengajak ngobrol dengan tulus, bukan karena basa-basi atau gimana. Gitu. Menurut saya seperti itu. Nah, yang lain, saudara? Supaya nilai ini, perintah ini juga berlaku dalam lingkungan kita, ya, di rumah, di gereja, di tempat kerja, ya. Pak Dadang, Bu Idia. Nah, di sekolah kan. Ini guru Pak. Di sekolah kan banyak ya guru dengan karakter beda-beda tuh Bu ya. Kadang ada aja Bu ya. Iya, aduh ampun deh. Iya, enggak sih Pak. Kalau ini saya pribadi ya, sebetulnya mengampuni itu hal yang paling sulit yang saya rasakan. Tapi kalau jadi guru Pak, ini bukan yang pribadi ya, tapi sebagai profesi guru itu harus mengampuni Pak. Karena anak itu secara sadar tidak sadar, yang nyebelin mah banyak Pak. Tiap kali juga kan bisa membuat kita jadi ilfil lah melihat anak. Kita berusaha baik, tapi diterimanya kan suka salah.
Sehingga kami harus menjelaskan sebetulnya apa tujuannya. Ya intinya begitu. Apa ya? Menurut saya ini kesaksian hidup nih Pak. Ya. Saya jadi guru kan udah lama. Anak ini pernah saya tegur ketika doa pagi itu tidak ikut doa pagi, tapi mengerjakan PR yang belum selesai. Ditegur sama saya. Anak ini benci banget Pak sama saya. Tapi saya sih nggak ngerasa saya membenci dia. Saya malah nggak tahu kalau dia benci saya gitu. Tapi setelah besar dia mengakuinya sendiri. Rupanya dia memendam kebencian pada saya. Karena gara-gara tidak berdoa pagi. Kemudian jadi ditegur dan dihukum gitu. Tapi setelah dia melampaui kehidupan yang sulit, baru dia merasakan ternyata orang yang berani menegur saya ketika saya tidak berdoa adalah Ibu Idia. Dan saya mau minta maaf kalau saya telah membenci Ibu Idia yang sebetulnya tujuannya baik katanya. Ya intinya seperti itu Pak. Kadang-kadang kan anak-anak seperti itu ya. Kita merasakan seperti gini, ya anaknya merasa tidak baik, ibu guru ini galak gitu. Tapi saya berusaha untuk memahami mereka. Tidak mudah sih Pak. Tapi ya dengan berdoa dan tujuan kita jadi guru itu baik, ya saya melakukannya dengan baik aja lah Pak. Itu aja sih Pak kalau dengan murid-murid. Jadi harus mengampuni. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu gitu loh. Bahwa tujuan kita benar dan baik. Ya diampuni aja lah Pak. Kalau enggak saya nggak bisa gemuk Pak. Jadi kurus kering nanti. Ya intinya gitu. Iya. Tapi mereka akan sadar setelah sudah besar gitu. Jadi saya mengampuni aja lah apa yang mereka perbuat. Ya. Intinya itu aja sih Ya, Pak. betul Bu. Makasih Ibu Idia. Ya apalagi Ibu sebagai kepala sekolah ya. Kadang justru laporan itu kan dari guru-guru ya. Ada kasus ini gitu ya. Dan Ibu harus di lingkungan di konteks sekolah itulah ya harus bisa menghadirkan ya nilai ini ya memang ini nggak mudah ya. Saya mendampingi SDK 246 juga begitu kan, banyak guru-guru yang udah stres gitu, anak TK loh padahal ulah anak TK tuh bisa bikin seorang guru hilang kesabaran dan bahkan sampai nangis, stres. Ya, dan ketika ditegur ya orang tuanya yang lebih galak gitu. Cuma sekali lagi ya itu ya, ini sekolah Kristen, kita orang Kristen ya kita harus mempraktekkan ya ajaran Tuhan Yesus. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Ilin? Ada Pak Ilin? Atau Pak Jerry? Nah, Pak Jerry. Ilin aja diem. Oke. Cukup Bapak Ibu? Sudah cukup lama ini? Cukup ya? Rasanya ya? 1 jam. Ya, baik Bapak Ibu. Biarlah perintah ini bukan sekedar perintah yang luhur ya dan menjadi ciri khas ajaran Kristus ya, tapi menjadi sebuah, tadi saya bilang, sebagai sebuah solusi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Martin Luther King Jr. dia pernah berkata, kegelapan tidak akan bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa mengusir kegelapan. Ya, kebencian tidak bisa mengusir kebencian, tapi hanya cinta kasih yang bisa mengusir kebencian. Ya, mari kita berdoa. Bapa, benar kami
diingatkan kembali untuk melakukan perintah-Mu yang satu ini. Kami sadar perintah-Mu yang begitu sulit dilakukan karena kami sangat terbatas, kami lemah dan tak berdaya ketika harus menghadapi orang-orang yang mungkin membenci kami, menyakiti kami, mengecewakan kami, atau membuat susah hidup kami. Tapi biarlah ya Tuhan, dalam keadaan yang seperti itu kami tidak pasrah dan tidak menyerah dengan keadaan, tapi justru kami boleh berusaha untuk menghadirkan perintah-Mu ini dalam hidup kami, dalam relasi kami dengan siapapun. Kami berdoa untuk setiap keluarga, untuk setiap gereja, dan juga setiap tempat kerja, lingkungan dimanapun kami ada, ya Tuhan. Biarlah kami boleh berelasi dengan baik kepada siapapun. Dan biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami, meski mengecewakan, menyakiti kami boleh mengatasi semuanya itu dengan baik. Bapa, kami juga berdoa malam hari ini, biarlah kehidupan kami semua, pekerjaan kami, keluarga kami, boleh senantiasa kami lakukan dengan penuh sukacita. Kami serahkan setiap harapan kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah semua terjadi dalam campur tangan Tuhan. Tentunya kami berdoa dalam situasi pandemi yang belum berakhir ini Tuhan, biarlah segala apapun yang kami kerjakan, semua boleh terjadi dalam campur tangan-Mu. Tuhan yang menjaga kami terus, melindungi kami, dimanapun kami ada, biarlah kami boleh menjalani hidup kami dengan baik. Kami berdoa juga bagi saudara kami yang sakit, Tuhan juga berkati, Tuhan berikan pemulihan yang baik. Biarlah dalam segala keterbatasan mereka juga tetap mampu mengucap syukur dan bersukacita. Kami serahkan doa malam berikutnya dalam tangan Tuhan, biarlah kami semua boleh turut serta dan terus menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin.